Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai satu istilah yang masih berkaitan mengenai listrik. Nah, istilah itu adalah kapasitor. Ada yang tahu apa itu kapasitor atau pernah lihat gitu pernah menggunakan? Ya, kapasitor itu banyak ya di alat-alat elektronik. Jadi nanti boleh coba kalian lihat di mana pengertian kapasitor dipakai. Oke, kapasitor itu apa? Awal mula ditemukan kapasitor itu ditemukan menggunakan percobaan Leyden jar. Itu ditemukannya di kota Leiden, makanya disebutkan Leyden jar. Nah, di sini ada batang konduktor, batang logam, konduktor. Di sini ada muatan negatif. Nah, di sini juga ada kertas logam tipis. Kemudian di sini ada muatan positif, ada muatan negatif di luar, muatan positif di dalam. Kemudian di sini ada kawat dan di sini ada batas ya. Nah, melalui Leyden jar ini didapatkanlah istilah kapasitor. Jadi ternyata melalui alat yang berbentuk Leyden jar, itu ternyata dia setelah dikeringkan beberapa kali, itu ternyata dia bisa menyimpan muatan listrik. Nah, fungsi dari penyimpanan muatan listrik ini yang dipakai dalam penyimpanan kapasitor. Nah, salah satu jenis kapasitor seperti ini. Ini ada satuannya farad. Nah, jadi satuan kapasitor adalah F. Farad, kalau ini mikrofarad. Gitu. Jadi samaannya dengan kulom, mikrokulom, nanokulom, juga sama mikrofarad, milifarad gitu. Oke, kapasitor sendiri apa? Tadi udah dibahas sedikit bahwa kapasitor itu adalah terdiri dari dua penghantar yang berdekatan, yang tadi positif dan negatif, yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tapi berlawanan jenis. Nah, gitu. Fungsinya apa? Fungsinya banyak. Bisa dia sebagai cadangan energi ketika sirkuit tiba-tiba putus, kemudian sebagai filter gelombang, komponen sebagai penyara arus atau penghalus riak, bisa juga sebagai komponen pemberi cahaya, sehingga pada bisnis kamera itu berupa fungsi kapasitor. Tapi secara umum kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan. Nah, ini ada sebuah dari kapasitor. Agak mirip ya sama tegangan. Kalau misalnya tegangan harus dibedakan. Kalau tegangan listrik itu simbolnya satu panjang satu pendek, menandakan dia positif negatif. Satu positif atau negatif. Nah, kalau kapasitor dia simbolnya gini. Atau kadang-kadang juga ada yang nulisnya seperti ini. Nah, itu juga sama kapasitor. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara kerja kapasitor? Tadi jadi kapasitor itu dia terdiri dari dua plat kan, gitu. Nah, jadi sebelum ada muatan pada kedua plat itu bahan dielektrik memiliki dipoles acak sehingga bersifat disamakan. Jadi ini isinya adalah ada bahan dielektrik di antara kedua plat, gitu. Setelah dimuati, setelah platnya ada muatan, maka dia akan menghasilkan medan listrik dong. Nah, arah medan listrik mana ya, dari positif ke negatif, gitu kan? Nah, ternyata lama-kelamaan muatan positif ini dia perlahan-lahan menuju plat negatif, dan muatan negatif juga kebalikannya dia malah pindah ke yang positif. Nah, akibatnya akan terdapat medan listrik baru pada dielektrik. Nah, yang di dalam ini ternyata ada medan listrik baru yang berlawanan arah dengan medan listrik awal plus domnya. Nah, ini dari sebaliknya justru dari kanan kiri, kalau tadi dari kiri ke kanan, sehingga saling menghilangkan, maka dihasilkanlah medan listrik menjadi nol dan harus berhenti mengalir. Makanya itu sifat dari kapasitor, dia menyimpan muatan, gitu. Jadi tidak dialirkan muatan. Oke, ada beberapa jenis kapasitor yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kapasitor keping sejajar, ini yang pada umumnya yang tadi sudah dibahas. Jadi intinya kapasitor itu terdiri dari dua plat yang bermuatan, kemudian ada di tengahnya adalah zat dielektrik, atau kalau ada juga yang hampa, ruang hampa. Nah, untuk ini keping sejajar juga sama, ada yang
ruang hampa ada yang memiliki zat elektrik. Nah, untuk medan listriknya, ini juga udah dibahas waktu di pertemuan sebelumnya, bahwa medan listrik pada ketika sejajar, itu dia bergantung dari rapat muatan dibagi dengan epsilon 0, atau kalau misalnya kita tulis ulang, karena rapat muatan itu adalah Q dibagi A, maka kalau misalnya kita ubah, jadinya Q dibagi A epsilon 0. Nah, ini potensialnya. Potensial listriknya adalah E dikali D, dikali jaraknya. Jadi kita dapat QD per epsilon 0A. Oke. Kemudian ada C. C itu apa? C itu adalah kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor pada ruang hampa itu adalah epsilon A per D. Jangan kalau misalnya di antara plat ini disimpan suatu bahan dielektrik, maka kita tinggal kalikan saja dengan konstanta dielektriknya. Oke, kemudian gimana kalau misalnya terjadi pada bola konduktor? Ini pun sama udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya untuk medan listriknya. Nah, untuk kapasitas bola konduktor itu dia terdiri dari dua lapisan, dua kulit, dan sepusat gitu. Nah, di antara dua kulit ini terdapat muatan yang dielektrik. Samanya adalah Q 4 V epsilon 0 kali 1 per R1 dikurang 1 per R2, atau kan K itu adalah K kecil ya, 4 V epsilon 0 gitu. Maka boleh juga kita tulis V-nya adalah K kaki ya, K kali. Gitu. Kalau misalnya mencari C, ya tinggal kita masukkan aja ke persamaan Q dibagi V. Ya, kita punya kapasitor silinder, sama juga prinsipnya, terdiri dari dua lapisan. Beda jari-jarinya, dia mengapit bahan dielektrik, jadi bahan dielektriknya ada di sini, antara R1 dan R2. Kemudian muncullah potensial listriknya adalah 1 per 2 Pi epsilon 0 Q per L ln R2 dibagi R1. Oke, ternyata kapasitor juga bisa diperbesar atau dipekecil tergantung dari rangkaiannya. Nah, rangkaian kapasitor itu dia berbanding terbalik dengan rangkaian resistor atau hambatan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat kembali, rangkaian pada resistor itu kalau seri itu ditambah, dan kalau paralel itu disatukan gitu ya. Nah, untuk kapasitor itu kebalikannya. Jadi untuk seri, justru untuk mencari kapasitas kapasitor seri itu kita pakai persamaan ini yang berlaku untuk resistor rangkaian paralel. Nah, kebalikannya. Sedangkan untuk yang paralel justru akan mirip dengan rangkaian, untuk yang paralel akan mirip dengan rangkaian seri dari resistor. Jadi ditambahin. Gitu. Oke, kemudian energi listrik yang tersimpan pada kapasitor berapa sih? Ya, itu bisa kita hitung menggunakan setengah Q dikali V. Kita kalikan saja setengahnya dari muatan dikali dengan voltasenya ya, tegangan dari muatan listrik yang tersimpan. Gitu. Atau kalau misalnya kita ganti, kan tadi W itu adalah setengah Q kali V, Q-nya kita ganti menjadi C kali V, makanya jadi seperti ini, menjadi setengah CV kuadrat. Satuannya apa? Satuan usaha ya energi ya sama, yaitu Joule. Asalkan dengan syarat semua satuan-satuan penyusunnya itu harus SI. Baiklah, sekarang kita bahas untuk pelatihan yang Baiklah, sekarang kita akan coba selesaikan
permasalahan untuk soal yang pertama, latihan 1. Tentukan kapasitas kapasitor, berarti yang ditanyakan C, yang punya luas keping, itu adalah A, di antara dan jarak kepingnya berarti itu D, bila muatan keping masing-masing adalah, Q-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 mikrocoulomb, epsilon 0, dan di antara medium ada bahan dengan konstanta dielektrik 2. Dia punya K. Kapasitas kapasitor. Ini sejajar. Nah, sebelum menyelesaikannya, makanya kita lihat dulu satu-satunya apakah sudah seragam semuanya atau belum. Oke, sih kita pakai satuan yang SI. Maka dari itu ini yang cm kita ubah ke dalam meter. Nah, 1 cm pangkat 2 itu ternyata sama aja dengan 10 pangkat minus 4 ya. Meter pangkat 2. Jadi ini dari 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kemudian ini kita punya 0,2 cm juga sama. 0,2 cm berarti itu adalah 0,2 kali 10 pangkat minus 2 karena dia naiknya 2 kali ya. 2 tangan atau kita tulis 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Baik, persamaannya adalah C epsilon 0 A dibagi D. Kalau misalnya dia hampa udara, yang dia punya konstanta dielektrik, berarti kita kalikan K, konstantanya. 2 epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 2. A-nya adalah 10 pangkat minus 4 dibagi D-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke, caranya biar gampang kita coret angka yang memang sama. Angka 2 kita coret, kemudian ini berarti sisanya adalah 8,85. Sekarang kita lihat 10 pangkatnya, 10 pangkat minus 2 sama 10 pangkat minus 4 berarti 10 pangkat minus 6. Kemudian ini ada dibagi dengan 10 pangkat minus 3, maka jadi 10 pangkat minus 3. Oke. Seperti itu ya. Farad, atau bisa kita tulis jadi 0, oh maaf, ini minus 12 ya. Ini minus 13, atau bisa kita tulis menjadi kita bisa tulis menjadi 0,885 picofarad. Jadi ya, karena picofarad 1 picofarad adalah 10 pangkat minus 12. Oke, kita next ke soal berikutnya. Sebuah kapasitor keping sejajar lagi nih. Kapasitasnya adalah 5 mikrofarad jika di ruang di antara keping berisi udara. Nah, sekarang kalau misalnya ruang tersebut isi porselin, berarti ada bahan dielektrik, kapasitasnya jadi 30. Berapa konstanta dielektrik porselin? Ini kita pakai perbandingan. Jadi sebenarnya persamaannya itu adalah C itu adalah epsilon 0 A dibagi D, gitu kan? Kalau misalnya ada konstanta dielektrik berarti pakai K. Nah, berarti kalau misalnya awalnya C epsilon 0 A kali D itu adalah 5, dan sekarang jadi 30 setelah dikalikan konstanta tertentu, maka kita akan tahu K itu adalah 30 dibagi 5. Berarti konstanta dielektrisnya adalah 6. Gitu. Pakai perbandingan aja. Kita next. Kita soalnya ini. Suatu kapasitor berisi udara. Isinya udara, tegangannya adalah V0. Kapasitor itu kemudian diisi K. K-nya adalah 5 dan isolasi. Berapakah tegangan kapasitor itu sekarang? Kita balik lagi, V itu adalah hubungannya Q dibagi C. Itu kan? Nah, ternyata kalau misalnya berisi udara, ini adalah V0. Sekarang kalau misalnya diisi K,
K-nya adalah 5, maka jadi berapa tegangannya sekarang? Ya udah, karena K itu adalah tinggal dikalikan saja, maka V yang kedua adalah tinggal dikalikan, jadi 5V awal. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi kita harus teliti dulu, dia bentuknya seperti apa dulu, dia akan sejajar, bolakah atau silinderkah, gitu. Jadi nanti akan lebih mudah untuk untuk menggunakan persamaan yang sudah adanya, gitu. Oke, di sini ada beberapa latihan lagi, silakan coba dikerjakan. Saya tutup dengan ucapan bismillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.